Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah, ketika kita berbicara bagaimana Rasulullah SAW selepas dengan kondisi tatanan Arab yang begitu bisa dikatakan penuh dengan kegelapan dan penuh dengan masa jahiliyah, di mana bangsa Arab tidak memiliki peradaban dan juga tidak memiliki hidayah. Oleh karenanya hal yang penting Rasulullah SAW pertama kali adalah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Ketika kita berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW menata kota Madinah sebagai pusat kota madani, pusat peradaban Islam, pusat dengan wawasan dan pusat dengan penuh keilmuan dan juga penuh pengkajian keislaman dan hidayah. Di sana terdapat dua suku yang begitu besar, yaitu pertama suku Khazraj dan suku Aus, di mana pada sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke Madinah, mereka merupakan dua suku yang selalu bertolak belakang dan selalu melakukan peperangan. Oleh karenanya inilah salah satu strategi Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW menawarkan konsep Islam yang begitu penuh dengan cinta damai dan penuh dengan persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya pada masa itulah Rasulullah SAW menyatukan kaum muhajirin dan ansor pertama kali. Yang kedua adalah melakukan perjanjian ataupun as-sulhu, di mana Rasulullah SAW melakukan resolusi damai dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir di Madinah. Dan terdapat 76 pasal yang menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan atau persaudaraan antara Islam di Madinah dengan orang-orang Yahudi. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah SAW sudah memberikan konsep yang demokratis, sudah memberikan konsep yang begitu adil, sudah memberikan konsep yang begitu jelas dalam bagaimana Rasulullah SAW memberikan tatanan Islam yang begitu objektif dan begitu bijaksana. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun ketika kita berbicara negara, bahwa negara tidak terlepas dari komponen masyarakat, negara tidak terlepas dari persatuan dan kesatuan. Oleh karenanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan betul bagaimana hak-hak orang muslim dan juga apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang-orang muslim terhadap sesamanya dan juga orang-orang selain orang-orang muslim, seperti itu. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana ketika Rasulullah SAW melakukan muamalah atau melakukan interaksi sosial dengan orang-orang selain orang-orang muslim? Rasulullah SAW mengkategorikan bahwasanya orang-orang yang tidak sependapat, orang-orang yang tidak sepemahaman ideologi ataupun akidah secara keseluruhan, Rasulullah SAW selama orang-orang yang tidak sepemahaman ideologi itu tidak mengancam integritas, mengancam keamanan orang-orang muslim, Rasulullah SAW sangat menegaskan arti persaudaraan, bahkan sangat menghormati hak-haknya, bahkan haram bagi orang-orang muslim untuk memeranginya. Oleh karenanya ini yang bisa dikatakan dalam diplomasi Islam yang disebut dengan kafirul ahdi, atau kafirul ahdi di sini adalah orang-orang kafir atau orang-orang di dalam perjanjian dengan orang-orang muslim yang mereka siap melakukan komitmen untuk dijaga dan juga siap melakukan dan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh orang-orang muslim dan pemerintahan Islam. Namun yang kedua, Rasulullah SAW sangat tegas. Bagaimana Rasulullah SAW sangat melakukan ketegasan, bahkan memberikan ancaman, bahkan kecaman terhadap orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Islam atau orang-orang kafir yang disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi di sini adalah orang-orang kafir yang tegas menolak dakwah Rasulullah SAW dari semenjak Islam itu datang. Kemudian mereka secara tegas dan secara mentah-mentah menolak dakwah Islam, sehingga mereka melakukan ancaman dan tindakan kekerasan yang dinobatkan kepada orang-orang muslim, sehingga orang-orang muslim merasa terancam dan merasa tidak sejahtera. Dari sinilah Rasulullah SAW sangat memberikan ketegasan, bahkan mengecam, bahkan melakukan peperangan. Namun hal yang terpenting dalam diplomasi Islam adalah bagaimana ketika dalam berperang. Rasulullah SAW sangat mengajarkan bagaimana etika dalam peperangan dalam Islam, sebagaimana ini sudah diatur dalam Undang-Undang Internasional Pasal 42 tentang bagaimana aturan peperangan atau International Humanitarian
atau hukum humanitarian dalam internasional. Dalam Islam konsep ini sudah ada, bagaimana Rasulullah SAW mengatur tentang tata cara peperangan. Di antaranya adalah ada 3 hal. Yang pertama, hendaklah seorang muslim tidak boleh melakukan penyerangan terhadap gedung-gedung ataupun kawasan-kawasan pemikiran orang-orang kafir. Yang kedua, hendaklah orang-orang muslim yang terlibat dalam peperangan enggan untuk melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Yang ketiga, hendaklah orang-orang muslim yang terlibat dalam jihad atau peperangan untuk menyerang orang-orang tua ataupun wanita. Dan yang terakhir, hendaklah untuk tidak melakukan kerusakan dan pertumbuhan darah yang begitu dahsyat. Inilah rahmatnya Islam. Inilah bagaimana bijaksana dakwah Rasulullah SAW dalam melakukan hubungan baik dalam internal sesama muslim ataupun eksternal dengan orang-orang non-muslim. Semoga ini menjadi tausiah bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan perbandingan dan juga pengkajian untuk al-fakir pribadi yang masih banyak kekurangan dan pembelajaran. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.